Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah nikmat Allah muliakan kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Nikmat Allah muliakan kita bisa untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa mengkaji ilmu agama, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya abadi dunia dan akhirat. Semoga kita selalu mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi, yaitu bagaimana cara-cara kita untuk menjaga sholat kita, yaitu orang-orang yang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflahal mu'minun, orang-orang beriman mendapatkan kemenangan dari Allah. Di antaranya adalah wahum ala salatihim yuhafidun, mereka menjaga salat mereka. Dan telah kita kaji apa saja bagaimana cara kita untuk menjaga salat kita. Telah kita kaji sebagiannya, lalu yang berikutnya adalah wa min tamamil muhafadzati ala salawat, dan di antara cara untuk menyempurnakan menjaga salat kita adalah husnul muhafadzati ala rawatibiha, yaitu menjaga salat-salat rawatib. Jadi cara untuk menjaga sholat kita agar sholat kita ini sempurna adalah dengan melaksanakan sholat rawatib. Wa sunaniha allati nadab syari'u alaihi salatu wassalam ila fi'liha qabla salati wa ba'daha, yaitu sholat-sholat yang disunahkan, yang dijalankan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum sholat wajib dan setelah sholat wajib. Itu yang namanya sholat sunnah rawatib, sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Wadhalika, mengapa sholat qobliyah dan ba'diyah itu adalah yang bisa menjaga sholat kita, menyempurnakan sholat wajibnya kita. Wadhalika li'anna nawafil jawabirun lil faraid, sebab sholat sunnah rawatib itu menambal sholat wajib. Sholat sunnah rawatib itu manfaatnya, fadilahnya adalah menambal kekurangan daripada sholat wajib, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis, kama warada fa idza waqa'a fil fariidati naqsun wa ikhtilalun bisababi qillati khusyu'in aw huduri qalbin aw ghairi dzalika kanat an-nawafilu mutammimatin lidzalika nuqsan wa muslihatin lidzalika ikhtilal. Jika seandainya sholat wajibnya itu ada kurangnya
atau ada rusaknya, nggak benarnya. Mengapa? Karena sebab kurangnya khusyuknya, kurangnya huzurnya, lalai di dalam sholat wajib dan lain sebagainya. Maka sholat sunnah rawatib itu yang dapat menyempurnakan, menambal kekurangan tersebut, yang dapat istilahnya membenarkan kerusakan-kerusakan yang ada di dalam sholat wajib. Bisa ditambal dengan sholat sunnah rawatib sehingga sholatnya menjadi sempurna. Wa man lam takun lahu nafilatun bagiyat faridatuhu naqisatun. Jika seandainya tidak menjalankan sholat sunnah rawatib, maka sholat wajibnya itu akan menjadi kurang, tidak sempurna. Jadi gak akan sempurna sholat wajibnya seseorang kecuali dengan menjalankan sholat sunnah rawatib. Kalau tidak sholat sunnah rawatib itu pasti sholat wajibnya itu kurang, tidak sempurna. Wa fatahu thawabul azimul mawqut bihi ala fi'li tilkan nawafil. Dan juga orang yang meninggalkan sholat sunnah rawatib akan kehilangan pahala yang sangat besar, yang agung, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang menjalankan sholat sunnah rawatib. Di antaranya waqad warada anna awwala syai'in yuhasabu 'alaihi al-'abdu as-shalah, bahwa diriwayatkan di dalam hadis yang pertama dihisab seorang hamba nanti di hari akhirat adalah sholat. Ya, awal ma yuhasab bihil 'abdu yaumil qiyamah shalah. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dihisab seorang hamba, yang pertama ditanya seorang hamba nanti di hari akhirat adalah sholat. Sholatnya yang pertama ditanya. Fa'in wajadat naqisatun yugalu unduru. Itu fa'idha wujidat naqisatun yugalu unduru hallahu min nafilatin takmulu biha sholatuhu. Kalau seandainya sholat wajibnya itu ketika ditanya pertama kali ada kurangnya, sholatnya tidak sempurna, maka diperintahkan malaikat untuk melihat. Lihatlah apakah ini orang punya sholat sunnah rawatib atau tidak, yang bisa menambal, menyempurnakan sholat wajibnya. Kalau seandainya ada sholat sunnah rawatibnya, ditambal itu kekurangan-kekurangan sehingga sholat wajibnya menjadi sempurna, sehingga mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya ternyata tidak ada sholat sunnah rawatibnya, maka kurang sholat wajibnya, gak sempurna ya, dan juga bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebelumnya kita kaji bahwa sholatnya orang itu mendapatkan pahala sesuai dengan ukuran khusyuknya. Kalau nggak khusyuk berarti nggak dapat pahala. Setengah khusyuknya setengah pahalanya, sedikit khusyuknya sedikit pahalanya. Namun bisa disempurnakan, ditambah dengan sholat sunnah rawatib. Jadi orang namanya khusyuk, kita tahu susah sekali sholat khusyuk. Kalau seandainya nggak ada sholat sunnah rawatibnya, bisa jadi semua sholat kita nggak diterima oleh Allah karena nggak khusyuk ya, puluhan tahun. Namun jika menjalankan sholat sunnah rawatib, sholat wajibnya kita ini diterima oleh Allah karena ditambal. Sholat sunnah rawatibnya dapat pahala dan menambal sholat wajibnya sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apa saja sholat sunnah rawatib, para ulama menjelaskan bahwa minimalnya adalah 12 rakaat dalam sehari semalam. Sebenarnya ada 3 pendapat ya, ada 3 pendapat karena semuanya ada riwayatnya. Paling minimalnya sholat sunnah rawatib itu sehari semalam 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, jumlahnya 10
rakaat. Ini adalah minimalnya yang dapat menambal sholat wajib. Namun pendapat yang terbanyak, pendapat yang kedua yang terbanyak, yaitu 12 rakaat dalam sehari semalam. Sebab dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang menjaga sholat rawatib sehari semalam 12 rakaat, Allah bangunkan istana di dalam sorga. Maknanya apa? Tinggalnya rumahnya di sorga. Orang bangun rumah di Bogor berarti tinggalnya di Bogor. Gak mungkin orang tinggalnya di Bogor tapi bangun rumahnya di Kalimantan, kan gak nyambung, ya kan? Orang tinggalnya di mana, bangun rumahnya di situ karena tinggalnya di situ. Ya, orang yang dibangunkan istana oleh Allah di surga berarti tinggalnya di surga. Gak nyambung kalau tinggalnya di neraka karena punya rumah di surga. Nah, orang yang menjaga sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam 12 rakaat dibangunkan istana di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena sholat wajibnya itu sempurna, ditambal ya dengan sholat sunnah rawatib sehingga diterima oleh Allah, sehingga masuk ke dalam surga. Apa saja itu? Yaitu ditambah sebelum zuhur 2 rakaat. Jadi sebelum zuhur, qobliyah zuhur 4 rakaat, itu afdhalnya. Sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur ba'diyah zuhur 2 rakaat, 6 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, 8 rakaat. Ba'diyah isya 2 rakaat, 10 rakaat. Dan qobliyah sholat sunnah fajar ya, sebelum subuh 2 rakaat. Totalnya adalah 12 rakaat. Ini yang paling afdol ya, dijanjikan istana di dalam surga orang yang menjaga sholat sunnah rawatib ini yang jumlahnya 12 rakaat. Pendapat yang ketiga itu lebih afdol lagi, lebih baik lagi, yaitu 16 rakaat ya, dalam sehari semalam sholat sunnah rawatib 16 rakaat ditambah 4 rakaat sebelum asar. Jadi kalau sebelum asar itu nggak ada 2 rakaat sebenarnya. Ya boleh saja istilahnya namanya sholat sunnah. Tapi untuk mendapatkan fadilah sholat sunnah rawatib qobliyah asar itu adalah 4 rakaat. Ya, dalam hadis didoakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qablal asri arba'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi orang yang sholat sebelum asar, qobliyah asar 4 rakaat, mendapatkan doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dirahmati oleh Allah ya. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Qobliyah asar 4 rakaat ya. Lalu ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, sholat sunnah fajar 2 rakaat. Jumlahnya adalah 16 rakaat. Ini adalah tanda-tanda orang mukmin yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aflahal mu'minun ya, alladzina hum ala salatihim yuhafizun. Di antaranya orang yang menjaga sholatnya sehingga sholatnya sempurna dengan menjalankan sholat sunnah rawatib. Dan bisa digobok sholat sunnah, sholat wajib kalau ditinggalkan wajib untuk digobok. Sholat sunnah jika ditinggalkan sunnah digobok ya, disunahkan misalnya gak sempat sholat ba'diyah maghrib misalnya, boleh dijalankan setelah isya sekalipun ya, digobok ya. Misalnya sibuk seharian nggak sempat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, digobok di waktu malamnya, itu mendapatkan pahala, diterima ya. Istilahnya tetap bisa menambal sholat-sholat yang wajib. Jadi sholat sunnah jika ditinggalkan sunnah untuk digobok. Nggak sempat sholat duha, sunnah untuk digobok ya.
Sholat wajib jika ditinggalkan wajib diqadha, sholat sunnah jika ditinggalkan sunnah untuk diqadha. Agar apa? Agar bisa istiqomah. Sebab kalau sudah sekali meninggalkan susah untuk menjalankan lagi. Nah, bagaimana caranya ketika ditinggalkan karena ada halangan, gak sempat dan lain sebagainya, agar bisa istiqomah? Diqadha itu sholat sunnahnya, agar bisa selalu istiqomah. Sebab amalan yang paling afdol, amalan yang paling baik, amalan yang paling dicinta oleh Allah adalah istiqomah, walaupun sedikit. Ya, sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicinta oleh Allah adalah amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi kadang-kadang amalannya banyak tapi kadang-kadang dia dapat pahala ya tapi kurang afdol. Ya, yang lebih afdol, lebih besar pahalanya walaupun sedikit tapi istiqomah. Contohnya misalnya sholat duha, orang sholat duha istiqomah setiap hari, gak pernah ditinggalkan walaupun 2 rakaat, itu lebih afdol, lebih baik, lebih besar pahalanya, lebih dicinta oleh Allah daripada sholat duha 8 rakaat tapi kadang-kadang lagi gak ada duit baru sholat duha ya. Ya, lagi sibuk ditinggalkan walaupun lumayan daripada gak sama sekali tapi kurang afdol ya. Jadi yang paling baik adalah istiqomah. Ini adalah sholat sunnah rawatib yang sebaiknya ya kita jalankan, jangan sampai kita tinggalkan. Dan juga para ulama menjelaskan boleh qobliyah dijalankan setelah sholat. Ya boleh. Misalnya datang ke masjid udah qomat, udah sholat berjamaah, kan nggak sempat sholat qobliyah, boleh dijalankan setelah sholat. Namanya tetap qobliyah. Ya, itu boleh. Oh tadi nggak sempat qobliyah, sholatnya setelah sholat wajib, itu boleh. Pernah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad pernah sholat sunnah setelah asar. Padahal setelah asar itu nggak ada sholat sunnah rawatib, yang ada sebelumnya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholatnya setelah sholat wajib, sholat asar. Ditanya, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tadi saya nggak sempat sholat qobliyah asar, sehingga saya jalankan setelah sholat asar. Itu diperbolehkan. Ya, nggak sempat sholat sunnah fajar misalnya karena udah qomat, sholat setelah sholat subuh boleh. Ya, tidak apa-apa. Ya boleh hukumnya. Sebab sayang jika ditinggalkan. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul fajri, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, seluruh isinya dunia, lebih baik lagi adalah sholat sunnah fajar ya. Sedangkan mengapa dinamakan dengan sholat sunnah fajar? Karena nggak ada ba'diyahnya. Jadi kalau sholat wajib nggak ada ba'diyahnya, itu dinamakan dengan sholat sunnah ya, nggak disebut qobliyahnya ba'diyahnya. Ya cukup dengan sholat sunnah fajar ya, atau sholat sunnah subuh, sama seperti asar. Tapi kalau ada ba'diyahnya harus disebut qobliyahnya atau ba'diyah. Tapi kalau nggak ada ba'diyahnya cukup dengan sholat sunnah. Seperti asar, usolli sunnatal asri udah cukup, usolli sunnatal fajri udah cukup ya. Padahal itu qobliyah, tapi nggak perlu, nggak harus disebut qobliyahnya. Sebab apa? Nggak ada ba'diyahnya ya, seperti itu. Jadi boleh dijalankan walaupun setelah sholat, dan tetap dinamakan ada, bukan qadha. Yang namanya qadha kalau seandainya keluar waktu, itu baru namanya qadha. Tapi masih dalam waktu, masih dianggap adaan ya, bukan qadha ya. Gak sempat qobliyah zuhur misalnya, sholatnya setelah zuhur, adaan bukan qadha. Kalau sudah keluar waktu zuhur baru namanya qadha ya, seperti itu. Ini
yang termasuk daripada sholat sunnah muakkadah yang gak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam kota maupun di luar kota. Itu namanya sholat sunnah muakkadah yang benar-benar dianjurkan, yang gak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunnah rawatib. Lalu yang berikutnya adalah di antara wa minal muta'akkad fi'luhu wa muwadhabah alaihi sholatul witri. Dan di antara sholat sunnah yang muakkadah yang benar-benar dianjurkan, yang dianjurkan untuk selalu dijalankan adalah sholat witir. Ya, sholat witir itu adalah sholat sunnah yang besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu witir. Apa itu witir? Ganjil. Allah Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu. Allah ganjil, Allah itu witir. Yuhibbul witra, dan Allah cinta kepada sholat sunnah witir. Allah cinta kepada sholat sunnah witir, ya. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka berwitirlah wahai ahli Al-Qur'an. Berwitirlah, sholat witirlah wahai ahli Al-Quran. Siapa itu ahli Al-Quran? Orang muslim. Yang namanya orang muslim baca Al-Quran. Jadi ini adalah istilahnya, perintahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu witir, cinta kepada sholat witir. Maka berwitirlah wahai orang-orang yang membaca Al-Quran, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu muslim yu'addu min Al-Quran li'annahu mu'minun bihi wal mutalab bil amali bima fihi. Wa qala alaihi salatu wassalam, al witru hakun faman lam yutir falaysa minna. Dan di antara sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa witir itu adalah hak. Maknanya adalah amalan yang benar, amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-witru hak. Witir itu adalah sholat yang hak, yang benar, yang diperintahkan oleh Allah. Faman lam yutir falaysa minna. Barang siapa yang tidak sholat witir, tidak masuk dalam golongan kami, nggak masuk dalam golongannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Nggak mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, nggak mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i yaumil qiyamah fil jannah. Barang siapa yang aku cinta kepadaku, barang siapa yang menghidupkan mengamalkan sunnahku, berarti itu orang benar-benar cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku akan bersamaku di dalam surga. Jadi orang yang ingin masuk dalam golongannya Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus cinta kepada Nabi Muhammad. Tanda orang cinta itu apa? Mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sholat witir, termasuk sholat sunnah yang muakkadah yang gak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dalam keadaan mukim dalam kota maupun musafir di luar kota sekalipun. Jadi jangan tinggalkan sholat witir. Wa aktsaru sholatil witri 11 rakaah, dan maksimalnya sholat witir itu adalah 11 rakaat. Maksimalnya 11 rakaat. Wa aqalluha raka'atan wahidah, minimalnya 1 rakaat. Maksimalnya 11 rakaat, minimalnya 1 rakaat. Walayam bagi al-iktisaru alaiha, tapi enggak baik sholat witirnya cuma 1 rakaat. Enggak baik, ya. Istilahnya pelit banget, ya. Sholat cuma 1 rakaat, ya. Minta duit aja banyak kepada Allah, ya.
Nah, jadi istilahnya boleh salat sunnah witir 1 rakaat, tapi jangan dijadikan kebiasaan istilahnya, ya kurang baik. Wala ba'sa bil iktisar ala salat, minimal baiknya itu adalah 3 rakaat. Itu istilahnya 3 rakaat udah dianggap minimal baik, ya yang baik, tapi minimalnya 3 rakaat, ya boleh dijalankan 5 rakaat, boleh 7 rakaat, semakin baik, ya 9 rakaat, maksimalnya adalah 11 rakaat. Wa man autara bi thalathin kana mustahab lahu ayagra fil ula ba'da al-Fatihah sabbi isma rabbikal a'la, wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Dan membaca sunnahnya ketika sholat witir lebih sempurnanya 3 rakaat akhir, itu pada rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surat sabbi isma rabbikal a'la, ya surat Al-A'la, ya. Boleh baca surat apapun boleh, bahkan nggak baca surat pun boleh, yang penting surat Al-Fatihah. Tapi kalau ingin lebih sempurna, ya 3 rakaat akhir sholat witir setelah Al-Fatihah membaca surat Al-A'la. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun, ya setelah Al-Fatihah. Rakaat yang ketiga yang terakhir setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan surat Al-Falaq dan An-Nas digabung, ya. Itu lebih sempurna karena itu yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sholat witir itu afdolnya kapan dijalankan? Ya, apakah di awal malam atau di akhir malam? Para ulama menjelaskan bahwa wal itaru fi min akhiril lail afdal liman kanat lahu adatun fil qiyam bihaitsu la yafutu illa nadirah. Dan sholat witir pada akhir malam itu lebih afdal bagi orang yang punya kebiasaan bangun malam. Orang terbiasa untuk tahajud, bangun malam, sekiranya nggak khawatir tertinggal tahajud, ya, sudah terbiasa bangun malam sebelum subuh pada akhir malam, itu afdolnya sholat witirnya pada akhir malam, lebih afdol, ya. Wa man laisa lahu kadzalik fa itaru qabla ayyanam khairun lahu wa ahwaq wa mahma. Dan kalau tidak terbiasa bangun akhir malam, ya itu afdolnya sholat witirnya pada awal malam setelah sholat isya. Nggak terbiasa bangun malam misalnya, ya khawatir terlewat, maka afdolnya itu sholat witirnya pada awal malam. Nah, itu lebih berhati-hati istilahnya daripada kelewatan, kehilangan fadilahnya. Sholatnya setelah sholat isya, lalu ba'diyah, lalu sholat witir, ya. Itu afdolnya kalau tidak terbiasa bangun akhir malam. Namun jika ternyata bangun akhir malam, ya sholat sunnah apapun boleh ditambah dengan sholat sunnah yang lain, istikharah, hajat, ya, atau menyempurnakan sholat witirnya. Tadi kan 3 sholat witirnya, misalnya ditambah bangun akhir malam, ternyata bangun ditambah 2 atau 4 atau 6 atau 8 sehingga maksimalnya 11 rakaat. Itu boleh seperti itu yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tidak perlu sholat witir lagi, nggak perlu, ya akhir malam sholat witir lagi, maknanya ganjil lagi, jadinya bukan ganjil akhirnya, ya kan, genap, ya. Jadi disempurnakan, ya ganjil, genap, ya 2, 4, 6 atau maksimal 8 sehingga maksimalnya adalah 11 rakaat, ya. Sebab orang sekarang banyak salah paham bahwa setelah sholat witir nggak boleh sholat lagi. Itu nggak ada istilah seperti itu. Masa nggak boleh sholat, ya? Semakin banyak sholat semakin baik, ya, nggak ada istilahnya nggak boleh sholat, nggak ada, ya. Jadi maknanya apa? Maknanya adalah afdolnya, ya sholat witir itu dijadikan penutup, itu afdolnya.
Jadi sholat witir itu bukan penutup sholat, bukan, tapi afdolnya dijadikan penutup. Itu pun bagi orang yang punya kebiasaan bangun akhir malam. Kalau sudah terbiasa bangun akhir malam, afdolnya sholat witirnya itu dijadikan sebagai penutup ya. Tapi sholat witir bukan penutup. Sahabat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman ya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman bin Affan itu sholat witirnya pada awal malam. Padahal beliau selalu bangun akhir malam. Cuma istilahnya khawatir, takut, lebih berhati-hati ya. Nggak pernah meninggalkan bangun akhir, selalu bangun akhir malam, tapi khawatir sholat witirnya pada awal malam. Akhir malamnya disempurnakan sholat witirnya. Dan juga sholat-sholat sunnah yang lain ya. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum sholat witirnya pada akhir malam. Yakin istilahnya bangun pada akhir malam. Padahal para sahabat semuanya itu selalu bangun akhir malam. Karena apa? Untuk mencari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab diriwayatkan di dalam hadis bahwa disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna hina ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turun ke langit dunia. Makna Allah turun di sini bukan zatnya Allah yang turun, bukan. Maknanya rahmat Allah yang khusus turun ke langit dunia ketika sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam, langit rahmat Allah yang khusus turun ke langit dunia. Wa yunadi, dan Allah memanggil ya. Setiap sepertiga akhir malam Allah selalu memanggil, hal min mustaghfirin fa aghfir lahu. Mana orang-orang yang ingin minta ampun, aku akan ampuni. Dicari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal min da'in fa astajib lahu. Mana orang-orang yang memanggilku, aku akan penuhi panggilannya. Mana orang-orang yang meminta hajat kepadaku, aku akan kabulkan hajatnya. Dicari oleh Allah ketika sepertiga akhir malam. Kitanya lagi ngapain? Orang dipanggil presiden aja ya. Oh, gak mau tidur ya, siap-siap. Ini kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Setiap sepertiga akhir malam ya. Makanya para ulama menjelaskan, dusta, bohong orang yang ngaku cinta kepada Allah tapi tidak berduaan dengan Allah ya, ketika akhir malam ya. Sebab orang yang tahajud ketika akhir malam seperti orang yang menyendiri dengan kekasihnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi orang yang aku cinta kepada Allah itu tidak akan meninggalkan tahajud ya. Nanti akan dijelaskan fadilah-fadilah sholat malam. Orang yang bangun malam tahajud ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah saat-saat yang dikabulkan oleh Allah, saat-saat yang diturunkan rahmat yang khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.